Halo guys, bertemu lagi dengan kami. Hari ini aku mau tanya-tanya topik penting dalam pendidikan dasar, yaitu evaluasi pembelajaran di SD atau MI. Langsung saja kita tanyakan kepada Alia. Apa yang dimaksud dengan evaluasi pembelajaran? Menurut buku yang saya baca, evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk menentukan mutu atau keberhasilan suatu kegiatan pembelajaran. Dengan ini dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, kemudian dibandingkan dengan standar atau tujuan pembelajaran. Lalu, apa sih tujuan utama dilakukannya evaluasi pembelajaran? Tujuannya antara lain adalah memantau perkembangan belajar siswa dengan mengecek keberhasilan dan kesulitan mereka, dan mencari tahu penyebab kesulitan dan menyimpulkan hasil belajarnya. Gunanya untuk menentukan capaian kompetensi, menyusun program remedial, dan memperbaiki strategi pembelajaran. Lalu, apa saja prinsip yang harus dijaga dalam melakukan evaluasi? Ada beberapa prinsip penting seperti kelengkapan, yaitu mencakup semua aspek siswa, yaitu berupa kognitif, afektif, psikomotor. Lalu ada berkelanjutan, dengan ini dilakukan secara terus-menerus, dan objektivitas, yaitu bebas dari prasangka atau kepentingan. Keadilan, semua siswa diperlakukan sama. Lalu yang terakhir efisiensi, mudah dan praktis dilaksanakan. Dan kerjasama. Kerjasama ini melibatkan antara guru, orang tua, dan pihak sekolah. Halo Gisni, menurut kamu apa saja jenis evaluasi pembelajaran yang umum digunakan di SD atau MI? Evaluasi pembelajaran itu dibagi dua jenis, yaitu formatif dan sumatif. Formatif dilakukan saat proses belajar berlangsung untuk memperbaiki proses belajar, misalnya kuis setelah pelajaran. Nah, sedangkan sumatif itu dilakukan di akhir pembelajaran, seperti ujian akhir semester, untuk mengetahui hasil belajar secara keseluruhan. Lalu, bagaimana dengan teknik evaluasi? Apa saja bentuknya coba? Nah, untuk tekniknya sendiri ada tes dan non-tes. Tes bisa berbentuk tulisan, entah itu pilihan ganda atau uraian. Kemudian ada lisan atau praktek. Nah, non-tes itu meliputi observasi, wawancara, angket, penilaian portofolio, kemudian penilaian diri, dan antar teman. Contohnya apa aja? Misalnya, untuk keterampilan siswa bisa diuji lewat praktik seperti eksperimen IPA. Untuk sikap bisa diamati perilakunya selama kerja kelompok. Lalu, kamu tahu nggak perbedaan aspek penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik? Kalau itu, aku kurang tahu. Oke deh, ntar aku tanya Fauziah coba. Bisa dijelaskan perbedaan aspek penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik? Bisa, ketiganya adalah domain utama dalam penilaian kognitif, menilai kemampuan berpikir seperti mengingat, memahami, dan menganalisis. Afektif menilai sikap, minat, dan nilai yang dianut siswa. Psikomotorik menilai keterampilan motorik dan fisik seperti menulis, menggambar, atau olahraga. Lalu, apa contoh metode penilaiannya? Untuk kognitif, bisa menggunakan soal tes seperti pilihan ganda atau esai. Untuk afektif, guru bisa menggunakan observasi atau angket sikap. Untuk psikomotorik, penilaian dilakukan lewat praktik langsung atau rubrik kinerja, bahkan bisa dengan portofolio atau simulasi. Oh, oke. Saya bisa simpulkan bahwa evaluasi bukan hanya soal nilai akhir, tapi juga alat penting untuk membangun proses pembelajaran yang lebih baik. Evaluasi yang baik itu adil, menyeluruh, dan berkelanjutan. Betul sekali, agar guru bisa tahu siapa yang butuh bantuan, siapa yang perlu pengayaan, dan bagaimana strategi pengajarannya ke depan. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya.